massal. Bukan saya so hebat ataupun so pintar menyampaikan hal ini, tidak. Ini dari analisa saya. Percuma melakukan PSBB, karena PSBB ini banyak hal yang akan terjadi pada dampaknya masyarakat. Salam pergerakan. Perkenalkan, nama saya Nuki Suseno, saya Ketua Umum PMI Cabang Kota Padang. Menanggapi hasil diskusi kita kemarin dengan rekan ataupun saudara kita dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Solo tentang bagaimana sih penanganan COVID-19 ini kan gitu. Sedangkan saudara kita ada yang bertanya, setelah PSBB ini dilakukan, lebih tepatnya apakah efektif ataupun dampak PSBB bagi negara kita ataupun Sumatera Barat ini sampai di mana kan gitu. Dan juga dampaknya pada masyarakat PSBB ini juga gimana kan gitu. Apakah cocok PSBB ini digunakan untuk pemutusan rantai COVID-19? Oke, saya akan coba menjawabnya dari analisa saya. Pertama, sesuai dengan pepatah kita, orang Minang mengatakan, alam tak kambang jadi guru. Di mana bumi ditijak, di situ langit dijunjung. Istilahnya, proses belajar, proses ilmu pun dari kita semua ini, di mana tempat kita berada, di mana contoh keberhasilan. Kebetulan pada COVID-19 ini, negara-negara selain Indonesia pun juga mengenai dampak ini. Bukan Indonesia saja. Akan tetapi coba kita lihat negara-negara yang berhasil menangani atau memutusi rantai COVID-19 ini. Termasuk itu adalah negara Jerman, negara Islandia, dan negara Korea Selatan. Itu berhasil mereka memutuskan COVID-19 ini. Toh kenapa di Indonesia masih belum? Makan malahan naik. Setelah PSBB yang pertama sudah selesai, masuk ke PSBB kedua, itu tidak nampak penurunan signifikan, bahkan naik kan gitu. Sangat disayangkan sekali. Kita lihat dari negara yang telah berhasil menangani COVID-19 ini, mereka tak lebih menggunakan pola tes massal. Dikumpulkan semua warga, dikumpulkan semua masyarakat, dipandu oleh bupati ataupun wali kota ataupun gubernurnya, nanti dilakukan tes massal. Mana yang sakit kita pisahkan dengan yang sakit, mana yang sehat kita pisahkan dengan yang sehat. Ketika sakit kita karantina mereka, sediakan tempat oleh pemerintah, jangan isolasi di rumah, disediakan oleh pemerintah agar mereka ketika berkomunikasi atau dengan yang lain tidak akan menyebarkan COVID-19. Satu, ini ada logika bodohnya menurut pandangan saya PSBB inilah. Orang dilepas ketika pergi dari sebuah kota, ketika masuk kota dicek kan gitu. Menurut pandangan saya, logika terbaliknya atau filsafat kita berpikir, ketika dalam zona merah di sebuah kota Padang contohnya ini, ketika banyak zona merah, otomatis orang akan masuk. Menurut pandangan saya lebih sedikit, karena kenapa? Ada ketakutan ataupun kecemasan yang akan terjadi, nilai-nilai kecemasan. Ketika orang yang akan keluar dibiarkan, ini akan berdampak nantinya. Ada COVID yang dibawa oleh dari kota Padang ataupun individu yang berada di kota Padang pergi ke daerah lain dan keluar tidak diapa-apakan, otomatis siapa lagi yang akan kena kan gitu, menularkan kan gitu. Dan tidak ada logikanya lagi ketika kita lihat protokoler kesehatan yang tidak efektif sama sekali menurut pandangan saya. Itu hanya cek suhu, ditembak kepala kita kan, 36 pak, 34 pak. Itu sangat disayangkan sekali menurut pandangan saya. Termogan ini tidak efektif dan tidak maksimal menurut pandangan saya, menghabis-habiskan uang. Alatnya ada yang 800, ada yang 10 juta, malah yang KW sudah banyak keluar sekarang kan gitu. Toh ketika orang tuh demam, apakah mereka gejala COVID? Kan tidak. Ada lagi, kalau memang pemerintah ini memang COVID ini butuh pemutusan, lakukanlah tes massal mulai dari kota atau kabupaten ataupun provinsi yang terdekat. Itu menurut saran saya. Dampaknya ketika PSBB dilakukan terus menerus, gejolak ekonomi yang akan turun,
gejolak individu yang tidak akan tertahan karena sosialnya sudah dihilangkan ataupun adaptasi sudah perubahan, dan melihat pemerintah sudah mengeluarkan upaya yang namanya new normal, menganggap semuanya itu dalam keadaan normal. Oh, tidak bisa kan gitu. Logika saya berpikir negara kita ini tidak sanggup untuk menangani COVID-19 ini karena ketidaksanggupannya untuk membiayai atau mengalokasikan dana untuk tes massal seperti negara-negara lain. Itu menurut pandangan saya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetaplah satu perjuangan, tetaplah satu pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.